Aturan menang karena dia nggak peduli kamu siap atau enggak. Cuma bilang, duduk, buka file, tulis satu kalimat. Beban terberatnya sering jatuh ke kita, orang biasa. Aturan menang karena dia tidak nanya kamu siap atau belum. Dia cuma bilang, duduk, buka file, tulis satu kalimat. Di titik ini, dampaknya mulai terasa manusiawi, karena beban terbesarnya biasanya jatuh ke orang biasa. Lucunya, kita kuat nonton video perubahan 20 menit, tapi layar kosong 2 menit saja bikin tangan kaku. Pagi kamu janji berubah, siang di rapat pura-pura nyatet, malamnya scroll 2 jam, lalu diam-diam jijik sama diri sendiri. Kerusakannya bukan cuma tugas telat. Setiap janji kecil yang batal mengajari otak satu pesan. Jangan percaya orang ini. Dari situ label mulai nempel. Angin-anginan, susah konsisten, pemalas versi halus. Bahayanya, lama-lama kamu membela label itu. Pola ini tidak berhenti di situ. Atasan cuma kirim tanda tanya di grup WA. Kamu balas, siapa? Padahal filenya masih kosong. Di titik itu, motivasi biasanya menghilang. Dia kuat saat kasur empuk. Begitu ada tagihan, senior, revisi mendadak, dia pulang duluan. Motivasi itu tamu. Aturan itu kunci pintu. Agak nyebelin, tapi dia mencegah kamu kabur lewat alasan yang sama. Bukan target heroik. Satu kalimat sebelum Instagram. Satu halaman sebelum rebahan. Satu transfer kecil sebelum kopi susu. Terlalu kecil untuk diperdebatkan. Gajian tanggal 25, sisihkan dulu. Jangan tunggu merasa dewasa. Kadang rasa dewasa datang setelah tombol transfer ditekan. Kita sering kebalik. Menunggu yakin baru mulai. Padahal otak sering minta bukti dulu, baru memberi rasa yakin. Semuanya mulai terasa jauh lebih berbahaya. Bagian paling licik, motivasi memberi rasa sudah berubah. Kamu merinding, save quotes, kirim ke teman, tapi hidup belum bergeser. Inti masalahnya justru muncul dari bagian yang paling jarang dicurigai. Rekening tidak naik karena kamu tersentuh. Skill tidak tumbuh karena captionmu dalam. Orang kantor melihat output, bukan getaran hati. Disinilah status game menjebak. Kita ingin terlihat berkembang, sebelum sanggup melakukan bagian tersepi. Mengulang hal kecil saat tidak ada yang tepuk tangan. Namun, itu baru lapisan paling aman. Tapi aturan juga bisa palsu. Planner mahal, jadwal warna-warni, aplikasi habit baru. Kelihatan disiplin, sampai harus benar-benar mulai. Kalau aturan dibuat supaya kamu terlihat hebat, kamu akan menundanya dengan sopan. Namanya riset. Namanya persiapan. Namanya nunggu Senin. Aturan yang benar harus cukup kecil sampai egomu kehilangan panggung. 2 menit. 1 paragraf. 1 transfer. 1 piring dicuci. Pola ini tidak berhenti di situ. Kecil bukan lemah. Kecil membuat drama kehilangan panggung. Susah bilang hidup terlalu berat untuk tugas 2 menit. Di situ alasanmu ketahuan. Coba aturan kasar ini. Begitu duduk, buka file. Jangan rapikan meja. Jangan nilai kualitas. Buka saja. Musuhnya, momen mulai. Untuk belanja impulsif, masuk ranjang, tunggu 24 jam. Bukan pelit. Itu cara turun dari mabuk diskon sebelum saldo jadi korban. Masalahnya, bagian setelah ini justru membuka luka yang lebih dalam. Aturan kecil memindahkan hidup dari debat batin ke gerakan. Kamu tidak perlu rapat dengan rasa malas tiap pagi hanya untuk jadi manusia fungsional. Anehnya, setelah kamu bergerak beberapa kali, motivasi sering datang juga. Bedanya penting, sekarang dia penumpang, bukan sopir. Jangan benci motivasi. Pakai saat datang. Tapi jangan titipkan hidup ke sesuatu yang bisa hilang karena satu notifikasi masuk. Kalau benci aturan kecil, mungkin bukan aturan itu yang salah. Tapi karena dia buka alasan yang selama ini bikin kamu nyaman. Jadi pilih. Nunggu hati siap itu merawat diri, atau biarin mood yang ngatur hidup.